Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gua Antonius Rangga. Gua hari ini bakal bahas motor di belakang gua yang super langka, yaitu Suzuki GSX-S 1000 GT. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Nah, teman-teman, ini dia Suzuki GSX-S 1000 GT. Jadi dia adalah motor sport touring ya dari pabrikan Suzuki yang diproduksi itu di tahun 2022 ya. Jadi memang ini motor salah satu motor yang terbaru dari Suzuki. Nah, motor ini memang nggak banyak berkeliaran karena memang kalau menurut info sih ini satu-satunya ya yang ada di Indonesia saat ini. Nah, jadi motor ini itu saudaraan sama dua motor lainnya sebenarnya ya. Yang pertama itu GSX-R 1000 ya, karena ini memang basisnya 1000 cc. Lalu yang kedua juga ada GSX-S 1000F. Nah, yang itu adalah versi sebenarnya bukan naked apa ya? Bukan naked, tapi ada fairingnya gitu ya. Jadi yang lebih saudaraan sebenarnya yang F itu. Nah, motor ini sebenarnya punya mesin itu basicnya dari motor Suzuki GSX 1000 K5 ya, atau tahun 2005. Jadi secara mesin arsitekturnya itu memang menggunakan basis mesin dari GSX lama tahun 2005, tapi udah ada perubahan-perubahan di dalamnya. Jadi ya tetap merupakan motor yang sangat bertenaga ya, 1000 cc gitu. Karena kalau kita ngomongin tenaganya, motor ini tenaganya sampai 150 horsepower di 11.000 rpm ya. Jadi nggak main-main. Motor ini emang motor kenceng. Nah, untuk torsinya sendiri, motor ini juga lumayan gede. Torsinya itu di 108 Nm yang keluar di RPM 9250 ya. Jadi nggak main-main tenaga sama torsinya. Ya memang motor 1000 cc ya pasti kenceng lah ya gitu. Nah, udah gitu motor ini memang merupakan motor sport touring, tapi memang dia lebih ke touring. Bisa dilihat dari stangnya dia pakainya stang baplang, udah gitu posisinya rada naik ya. Jadi ini untuk memang perjalanan jauh gitu. Jadi kalau lu senang touring, lu senang jalan-jalan kemana-mana, mungkin ini motor yang cocok untuk lu pilih. Nah, lanjut kita ngomongin desainnya dulu ya. Kita lihat desainnya. Ya mungkin kalau kalian lihat pertama kali agak aneh motor ini, karena memang dia punya fairing yang nggak biasa sih kalau menurut gua garis-garisnya ya. Apalagi Suzuki juga sebenarnya jarang kayaknya belum pernah ya dia ngeluarin desain yang kayak gini gitu ya. Dimana kita lihat dia karena memang sport touring, jadi memang ada fairing depannya, ada windshieldnya di atas, dan dia lampunya ada dua. Ini dua-duanya udah LED ya. Jadi semua lampunya di motor ini udah LED, lampu depan, terus ada DRL-nya juga, lampu sen. Dan yang bikin unik itu adalah bentuk fairingnya. Ya ini kalian lihat sendiri lah ya, nggak biasa gitu untuk bentuk sebuah motor. Dia lebih kayak robot kalau gue bilang ya. Tapi jujur, lampu ini mengingatkan gue sama satu motor dari pabrikan Jepang lainnya, MT-10. Ya, kalau kalian perhatiin bentuk lampunya tuh mirip-mirip gitu, walaupun dia memang bukan yang fairing ya, dia
motornya super naked gitu. Ya, ini bentuknya, tapi kalau dilihat kayak gini ya, bentuknya sebenarnya sporty banget karena dia garisnya itu lebih dekat ke apa ya? Garis desainnya tuh runcing ke bawah. Apa sih runcing ke bawah? Apa ya? Lancip gitu loh. Lancip agresif sebenarnya. Ya, udah gitu di sebelah sini kayak ada wingnya, winglet, terus ada ini juga ada bolongan buat aerodinamis. Jadi memang sporty banget motor ini. Gitu. Oke, terus kita lihat sini. Ya. Ini di bagian belakangnya. Jadi ini sasisnya juga masih pakai sasis GSXR ya bagian depan, tapi bagian belakangnya dia pakai sasis tubular dengan warna yang berbeda. Jadi lebih terlihat gagah sih dengan sasis tubular yang apa ya? Istilahnya apa sih kalau di expose kayak gini. Ya. Terus bodi belakangnya ini nggak terlalu agresif ya. Jadi dia walaupun lakukannya banyak garis-garis yang agresif, tapi secara desain keseluruhan menurut gue masih manis karena dia di belakang nih agak membulat posisinya. Ya, kelihatan nggak? Ya, agak membulat posisinya. Gitu. Udah gitu lampunya juga udah full LED, tapi ini kayaknya langsung warna LED-nya yang merah sih karena mikanya warna putih. Terus di belakang juga ada sen, juga LED juga. Terus pegangannya juga unik. Jadi ini kayak tanduk tapi ke belakang sini deh. Nih, kayak tanduk tapi ke belakang. Gitu. Ya. Nah, oke. Setelah dari body-body, ini untuk dimensi motor ini juga sebenarnya lumayan gede ya. Buat panjang dia itu ada di kisaran 2 meter 14 sentian ya. Udah gitu lebarnya juga 85 sentian. Terus wheelbase-nya juga lumayan panjang, 1,46, jadi hampir 1,5 meter. Cuman biasanya kalau motor dengan wheelbase panjang itu lebih nyaman dipakai untuk long range, untuk tikungan-tikungan panjang yang itu lebih stabil gitu. Nah, ini untuk tempat duduknya juga dia sebenarnya normal, sekitar 810 mili atau 81 cm. Itu sebenarnya rata-rata moge motor besar itu tingginya kurang lebih sekitar segituan lah. Jadi ya normal-normal aja walaupun dia kelihatannya lumayan besar ya. Nah, karena memang motor ini itu adalah motor sport touring yang lebih ke touring ya. Kapasitas tangkinya juga lumayan besar. Dia sampai 19 liter. Gitu. Udah gitu karena memang dia motor 1000 cc, beratnya kalau semua udah keisi ya, maksudnya bensin, oli segala macam keisi, itu beratnya kurang lebih sekitar 220 sekian kilogram ya. Jadi ya lumayan berat karena ya memang motor 1000 cc gitu ya. Nah, lanjut kita ngeliat ada apa lagi di motor ini ya, spek-speknya seperti apa. Yang pertama itu untuk bagian depan kita bahas shocknya ya. Jadi ini shocknya itu upside down, terus udah full adjustable ya. Jadi kalian bisa setting preloadnya sama pokoknya ini bisa disetting lah. Jadi sesuai dengan settingan kalian nyamannya seperti apa ya. Udah gitu kita lihat di bagian bawahnya, bagian ban. Ini menggunakan ban ukurannya 120/70, ringnya 17. Udah gitu dikawal dengan double disc brake ya, double disc brake. Kalipernya menggunakan Brembo. Ini 4 piston, ABS dan radial remnya. Ini remnya memang lebih ke motor sport bike ya, karena darah-darahnya memang dia ada garis keturunan dari sport bike, jadi butuh pengereman yang maksimal gitu. Jadi dia udah pakai radial Brembo dan 4 piston. Tapi bagian master remnya dia memang belum menggunakan master rem yang radial juga, jadi masih menggunakan
master rem aksial dari Nissin, tapi tentu saja udah cukup mumpuni juga lah untuk menghentikan laju dari motor ini ya. Terus ke belakang, shock belakangnya juga dia udah adjustable juga ya. Preloadnya bisa di setting, jadi buat kalau misalnya kalian bawa barang atau kalian pakai sendiri, kalian bisa setting tingkat kenyamanan dari shock belakang motor ini. Terus bagian belakang bannya itu ukurannya sebentar. Oh, 190 guys. Jadi ukurannya 190 50/17 ya. Jadi ya standar dari motor 1000 cc. Nah, karena memang dia digunakan untuk touring, udah gitu perjalanan jauh dalam kota dan tenaganya gede ya. Jadi memang motor ini sudah dilengkapi oleh namanya itu Suzuki Intelligent Ride System ya. Jadi dia sistem elektronik untuk apa ya istilahnya, membantulah keamanan si pengendara. Jadi dia itu ada power mode-nya ya dari A sampai C. Udah gitu dia ada ABS-nya pastinya. Terus ada traction control. Jadi kalau misalnya jalan licin atau segala macam itu dia ada kontrolnya di traction control. Dan yang terakhir, motor ini juga udah dilengkapin sama quick shifter up and down. Jadi naik dan turun dia udah bisa tanpa kopling gitu. Dan denger-denger quick shifternya ini salah satu yang terbaik yang pernah ada di motor buatan apa namanya, produksi massal gitu ya. Nah, sekarang kita lihat displaynya. Sini ya. Nah, motor ini itu udah menggunakan display TFT 6 inch ya. Kalau kalian lihat, jadi full digital, semua informasi ada di sana ya. Ini baru nyala. Nah ya. Terus dia ada power mode-nya ini di paling atas dari A sampai C. Udah gitu quick shifternya bisa dimatiin, bisa dinyalain. Terus traction controlnya juga ada level-levelnya ya. Di sini ada informasi gear, ini RPM ya. Terus ini fuelnya. Lalu ada suhu ya, ada suhu mesin, suhu di luar. Terus bensinnya berapa kilometer per liter ya. Nah, macam-macam lah, ada informasi, ada baterai juga. Motor baru guys, masih 0 odometernya. Nah, tadi kan kita udah lihat speedometernya ada apa aja. Nah, ini kita lihat lebih dalam lagi menu-menunya. Sini. Jadi motor ini ya bisa connect sama handphone ya tuh. Jadi untuk map atau segala macam itu bisa connect dengan handphone, mau iOS atau Android, ada aplikasinya. Jadi tinggal download aja gitu ya. Terus di sini kita lihat juga menu-menunya ya, RPM setnya tuh. Terus service-nya, warning manager sama next service. Lalu ada setting-setting. Ada brightness dari layarnya. Udah gitu ini bisa disetting. Dia kalau ini kan black nih, kalau tadi white ya. Nah tadi kayak gini kan, bisa disetting black juga atau disetting auto. Jadi dia kalau misalnya gelap jadi hitam, kalau terang jadi white ya. Terus setting unitnya, speed, consumption, temperatur. Tuh ada kilometer per hour, consumptionnya kilometer per liter, atau terus temperaturnya Celsius, dan settingan-settingan untuk tanggal segala macam ya. Jadi ini banyak banget settingannya ya, namanya juga motor yang pinter ya, motor canggih bro. Nah, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih ya kepada Two Wheelers by Glamour Auto Boutique udah memperbolehkan kami melihat motor ini yang cuman ada satu-satunya, dan emang ini gue juga pertama kali lihat juga sih ya. Kemarin pas kasih lihat, ini ada motor
bentar ini motor apa, gue sampai bingung gitu karena gue nggak pernah lihat banget di Indonesia. Ini baru pertama kali dan memang keren banget. Terima kasih Two Wheelers by Glamour Auto Boutique sudah memberikan kesempatan kami melihat motor cantik ini. Oke, jadi lanjut aja. Selain yang tadi udah gue jelasin, ya mungkin kalau kalian lihat, memang ini motornya kan tadi gue udah bilang motornya itu satu saudaranya GSX S1000F ya, dan kedua motor ini fairingnya itu memang kelihatan sangat agresif ya, dan banyak orang di luar sana juga nanya bedanya apa sih ya kan GSX F yang F sama yang GT ini, karena kalau dilihat kurang lebih sebenarnya mirip gitu, karena yang itu juga fairingnya ada fairingnya juga, terus stangnya juga rada naik juga. Nah tapi ternyata ya motor ini kalau dinaikin posisinya itu lebih tegak dibandingkan versi yang F-nya gitu ya. Jadi stangnya itu dia lebih dekat ke rider, jadi duduknya pun lebih nyaman untuk perjalanan jauh gitu. Sedangkan yang F itu memang lebih ke apa ya, sport naked lah untuk posisi duduknya gitu. Dan di motor ini stangnya juga ini ya, stangnya ini ada damper karetnya. Itu jadi untuk kenyamanan perjalanan jauh si rider itu pasti akan lebih enak ini karena dia meredam getaran dari jalanan, dari mesin itu ke ridernya, jadi nggak cepet capek ya. Selain itu yang ada damper karetnya juga di footpack ya. Jadi footpack si motor ini tuh juga ada damper karetnya dan itu juga mengurangi getaran yang dirasakan oleh rider atau boncengersnya, jadi nggak cepet capek kalau lagi di atas motor ya. Apalagi ya, oh ya, ini sebenarnya motor ini tuh ada dua tipe ya, ada dua tipe. Ini yang GT biasa, satu lagi ada yang GT Plus. Nah bedanya apa? Kalau yang GT Plus itu dia sudah include side bag gitu ya. Jadi kanan kirinya udah dapat side bag. Itu kalau nggak salah lumayan gede sih, sampai 30 literan kalau nggak salah. Jadi kalian bisa dapat side bag kanan kiri di tipe yang 1000 GT Plus. Nah, sedangkan yang ini yang 1000 GT biasa. Belum include sama side bagnya. Nah, teman-teman, motor ini ya mungkin kalian nggak banyak tahu motor-motor yang genrenya kayak gini. Jadi sebenarnya kalau gue lihat-lihat lawannya GSX S1000 GT ini adalah Kawasaki Ninja 1000 SX ya. Jadi dia juga sport touring, ada fairingnya tapi duduknya tinggi, terus stangnya juga tinggi. Dan satu lagi, tapi sebenarnya nggak langsung sih ya, bukan lawan langsung, itu adalah BMW S1000 XR ya. Jadi tiga motor ini basisnya 1000 cc 4 silinder, terus stangnya baplang. Cuman kalau XR dia mungkin lebih ke sport adventure gitu, sedangkan kalau yang Ninja sama ini memang lebih ke sport touring gitu. Tapi memang nggak banyak sih yang main di genre motor ini sebenarnya. Terakhir gua mau kasih kalian apa istilahnya itu, rekomendasi ya, rekomendasi aparel yang kayaknya cocok dipakai di motor ini. Yang pertama dari helm pilihan gua adalah Arai Astro GX ya, karena memang Astro GX ini maksudnya diperuntukkan untuk sport touring gitu. Jadi kalian dengan kenyamanan yang ekstra, udah gitu kalian nggak perlu nunduk untuk dapat airflow-nya. Jadi harusnya cocok banget dipakai di motor ini ya. Lalu kedua untuk jaket gue mau merekomendasikan Kushitani Full Mesh Parka ya. Dia gayanya santai tapi memang full protector dan full mesh gitu, jadi dipakainya juga enak dan gayanya cocok banget dengan motor ini. Terus untuk gloves gua ngasih rekomendasi untuk 5 Stun Evo ya, dimana dia glovesnya itu gabungan dari ada bagian yang kulit, ada bagian yang fabriknya, jadi dipakainya nyaman untuk kalian pakai harian, nyaman dipakai touring juga nyaman, cocok banget untuk
motor sport touring kayak gini. Dan yang terakhir gua mau rekomendasi sepatu ya. Sepatunya ini kayaknya cocoknya sama Dainese Energica DWP ya. Jadi sepatu sport untuk touring bisa kalian pakai karena dia juga udah waterproof. Jadi kalian bisa pakai untuk perjalanan jauh, mau dalam kota bisa, mau gayaan bisa. Pokoknya cocok dengan motor sport touring dari Suzuki ini. Itu dia rekomendasi gear dari gue. Ini terakhir sebelum kita selesai, gue pengen kasih lihat gimana sih kalau gue duduk di atas motor ini ya. Jadi tinggi gue kurang lebih sekitar 170-an, berat gue sekitar 84, seat height-nya di 81 cm ya. Ya ini kurang lebih aja lah ya. Sekalian gue kasih lihat juga posisi duduknya tuh seperti apa dari motor ini gitu. Oke? Nah, jadi kurang lebih posisi duduknya itu seperti ini. Ya, gua 170 84, gua agak jinjit ya. Tapi nggak jinjit banget ya karena memang masih normal lah ini tingginya ya. 81 cm, gua jinjit. Udah gitu posisi duduknya memang bukan yang tegak seperti motor adventure karena memang ini ya masih sport touring. Jadi dia agak sedikit ke depan posisinya, tapi memang nggak terlalu nunduk. Jadi posisi ini sih menurut gue masih nyaman kalau dipakai untuk touring jauh lah gitu. Ya, ini enak loh posisinya guys. Jadi kepikiran punya motor sport touring. Kayaknya motor ini ada cruise controlnya deh. Oh iya ada cruise controlnya guys. Ya keren sih. Ya karena kalau misalnya di Amerika atau di mana gitu jalanan yang panjang jauh kosong memang cruise control diperlukan sih. Terus tadi gue lupa mention juga di motor ini ada port USB ya Type A. Jadi kalau kalian misalnya mau pasang apapun nih GPS atau handphone udah ada colokan yang dikasih sama Suzuki-nya sendiri. Gitu. Oke, kayaknya gitu aja. Nah jadi itu dia teman-teman ya 2002 Suzuki GSX S1000 GT, the one and only di Indonesia yang baru kita bahas. Sekali lagi terima kasih kepada Two Wheelers by Glamour Auto Boutique yang udah, aduh keren lah ngelihat ini pertama kali ya. Wah keren. Kalau kalian mau beli, udah nggak ada karena udah laku. Udah laku ya mas, bener ya? Udah sold. Oh mau pesan lagi bisa. Berapa harganya kurang lebih? 900 juta dulu. Ya, jadi harganya kalau kalian mau pesan masih bisa ternyata. Ya, harganya kurang lebih ada di 900 juta off the road. Ya, langsung aja kontak ke Two Wheelers by Glamour Auto Boutique. Oke. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton. Terima kasih udah nonton. Aduh, udahlah, gue mau ngeliatin motor ini dulu ya. Dah, makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Mari kita dengerin suaranya GSX S1000 GT ini. Let's go.